Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Malam, Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, akhirnya agenda yang kita semua tunggu-tunggu telah tiba ya. Aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, bagaimana sesi onboarding nasional yang diadakan siang hari tadi? Apakah seru? Teman-teman di sini hadir tidak? Hadir. Hadir. wabarakatuh. Wah, Seru. hadir. Seru ya. Hadir seru. Sebelumnya, selamat bagi teman-teman yang sudah lolos melewati alur seleksi MSIB Batch 6 Kampus Merdeka. Terima kasih sudah berjuang hingga sejauh ini ya. Terima kasih juga sudah bergabung menjadi mahasiswa studi independen Batch 6 di Bisai Academy. Tentunya sebelumnya nih ya, teman-teman itu antusias banget menantikan acara peresmian ini. Dan akhirnya kita sudah sampai di tanggal 16 Februari sebagai agenda onboarding yang menandakan peresmian perjalanan teman-teman semuanya sebagai mahasiswa studi independen Kampus Merdeka Batch 6 selama 6 bulan ke depan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, saya Marisa Febiana yang mengisi sebagai MC pada agenda onboarding malam ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa sesi yang akan kita lewati malam ini. Setelah pembukaan ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kita akan menerima kata sambutan dari Pak Wira Setiawan. Dan setelah itu kita akan melewati sesi sosialisasi program dan soft skill portfolio. Dan yang nggak kalah penting ada sesi tanya jawab. Karena sebelum sesi onboarding ini teman-teman pasti sudah menyimpan banyak pertanyaan ya. Dan setelah sesi tanya jawab, agenda onboarding ini akan ditutup dan kita akan mulai program pembelajarannya sudah diresmikan dan kita akan berjalan. Ya, maka dari ini saya menyatakan bahwa agenda onboarding Studi Independen Kampus Merdeka Batch 6 di Bisai Academy dibuka. Dan sebelum menerima kata sambutan dari Pak Wira Setiawan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu bersama-sama ya.
Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah menyanyikan dengan hikmah lagu Indonesia Raya. Ya, tanpa menunggu lama, kita akan menerima kata sambutan dari Pak Wira Satriawan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih. Ya, selamat datang di MSIB Kampus Merdeka program batch 6 ini ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat eh, teman-teman bisa masuk ke hasil dari seleksi yang kita lakukan baik dari mitra maupun dari kampus yang juga menerima program ini. Yang saya melihat banyak sebenarnya benefit yang bisa didapatkan ya. Cuman kadang-kadang beberapa teman-teman kalau melihat dari pengalaman ke belakang benefitnya tidak dimanfaatkan dan cenderung untuk mengabaikan dan hanya untuk mendapatkan SKS dan nilai. Sebenarnya pengalaman yang akan ditimba di sini ini sebenarnya ibaratnya kita bisa langsung masuk ke dunia industri. Gimana sih sebenarnya dunia industri itu eh, menjalankan operasional perusahaannya atau bisnisnya? Ini menurut pengalaman saya yang bekerja di industri sebelumnya, saya menganggap bahkan saya kalau bekerja di industri itu saya sebenarnya belajar. Jadi ya, belajar dalam artian bagaimana saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat dan apa yang diharapkan oleh dunia industri supaya yang saya pelajari itu bisa diimplementasikan, dianggap sebagai best practice. Jadi harapan-harapan kita eh, dan harapan-harapan pendiri dari kreator dari program Kampus Merdeka ini juga sebenarnya melihat bahwa kemampuan ini harus diasah dan diperkenalkan. Nah, makanya harapan kita semua ini sebaiknya nanti coba didalamin juga dari teman-teman apakah memang cocok eh, hal ini bisa diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran industri. Ya, sebenarnya lebih banyak pembelajaran di industri yang didapatkan secara apa namanya value ya. Kalau yang saya lihat itu daripada kalau kita di kampus. Di kampus itu kita kan memang orientasinya kalau di kampus Merdeka mungkin orientasi industri, kalau di kampus purely itu orientasi nanti sebenarnya adalah research ya. Jadi misalnya S1, S2, nanti S3, bahkan kalau di US misalnya, kalau misalnya belum dokter itu belum boleh praktek. Ibaratnya kita harus kuliah terus sampai belajar kayak misalnya contohnya dokter aja, dokter ya, dokter kemudian psikiater aja juga. Itu kalau belum S3 dia belum boleh praktek. Bahkan di luar untuk bidan aja, nurse gitu ya, itu kalau belum S2 belum boleh praktek. Jadi makanya di dunia industri juga sebenarnya tidak menerima begitu saja orang-orang bisa bekerja di industrinya atau di operasional bisnisnya tanpa meyakinin bahwa yang bekerja ini sebenarnya memang qualified. Jadi dengan adanya Kampus Merdeka ini harapan kita dan harapan pendiri dari program Kampus Merdeka ini teman-teman mahasiswa itu punya experience dan mereka bisa lebih gampang untuk bisa mengkomunikasikan apa namanya skillsnya dan mengaplikasikan skillsnya dan ikut urun rembuk dalam mengembangkan bisnis dari perusahaan atau di industrinya nanti. Jadi semoga dengan adanya program Kampus Merdeka ini teman-teman bisa menyadari itu dan bisa menimba apa-apa aja sih yang bisa dipakai nanti ya di industri. Jadi juga harapan kita nanti feedback dari teman-teman semoga bisa sesuai dengan keinginan atau bukan keinginan dalam artian pribadi ya, tapi keinginan memang untuk mengembangkan apa namanya keahlian atau kompetensi dari teman-teman dari kampus yang sudah belajar secara teori mungkin nanti ada apa namanya ada program capstone-nya juga mohon diikutin dengan baik supaya benefit atau value-nya itu bisa lebih banyak ditimba dan dimanfaatkan nantinya. Saya rasa itu saja dari saya mungkin. Insya Allah bisa banyak menimba ilmu di sini dan kita juga mengharapkan feedback dari teman-teman Kampus Merdeka nanti di akhir sesinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wira atas sambutan dan inspirasi serta motivasinya bagi teman-teman semua.
untuk mengikuti program MSIB ini. Ya, tentunya selain benefitnya itu untuk konversi nilai atau SKS, tetapi teman-teman diharapkan bisa menyadari bahwa benefitnya lebih dari itu. Kita semua bisa mempunyai pengalaman untuk mengasah skills industri yang dimana kita itu tidak belajar secara teori, tapi kita praktik juga. Dan ini tuh pengalaman yang sangat berharga di mana kita bisa sejenak keluar dari kampus untuk praktik dan bisa menambah value kita dan bisa menjadi betul loncatan jenjang karir teman-teman semua untuk kedepannya. Terima kasih kepada Bapak Wira atas inspirasi dan motivasinya. Semoga teman-teman bisa menerima motivasi itu dan diamalkan ketika mengikuti program ini. Ya, selanjutnya kita akan melewati sesi sosialisasi program oleh Bapak Ibrahim Panji Dipura. Saya persilakan. Halo, halo, tes. Suara saya sudah jelas, Mbak Marisa? Oh, sudah jelas. Ya, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang pertama, yang terhormat pimpinan PT Bisa Artificial Indonesia, Pak Wira dan Pak Oktav. Yang kedua, adalah para mentor dari PT Bisa AI. Eh, yang ketiga adalah yang terhormat para peserta dari MSIB Bisa AI Academy yang sudah mengikuti kegiatan onboarding pada malam hari ini. Pada sesi saya ini, izin saya untuk share screen ya, terkait PPT yang akan saya share. Oke, ya sudah terlihat ya, Mbak Marisa ya, yang teman-teman sudah terlihat juga ya. Oke, yang pertama kami ucapkan selamat kepada para peserta dan juga mentor yang sudah berkesempatan untuk membagi ilmunya, karena ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat kepada semua kalangan, terutama untuk anak bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk para peserta dari kampus-kampus di Indonesia ya, kita dari 5 pulau ini sudah kita garap ya. Artinya tidak hanya di Pulau Jawa saja yang kita coba seleksi, tapi juga di luar Jawa juga kita coba untuk bisa mengajak ke kegiatan kampus merdeka, terutama di studi independen bersertifikat. Nah, harapannya yang kegiatan ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan dan bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Seperti itu. Nah, yang saya akan sampaikan yang pertama adalah terkait program yang sudah kita buat ya untuk kegiatan studi independen bersertifikat ini, ataupun UI UX designer dan ahli keamanan cybersecurity. Nah, program ini kita rancang selama 5 bulan ya, bulan Februari sampai bulan Juni 2024. Nah, nanti untuk mulai kegiatannya itu adalah di tanggal 19 Februari 2024. Nah, ini segera untuk coba dicerna lagi ya untuk para peserta dan mentor terkait kegiatan yang bisa nanti dilaksanakan selama 5 bulan tersebut. Seperti itu. Dan yang di sini yang saya akan sampaikan bahwa uh, yang pertama ada perkenalan terkait Bisa AI Academy, lalu juga manfaat keluaran program studi independen bersertifikat, lalu juga kerangka program dan modul pembelajaran dan tata cara pendaftaran untuk platform yang akan kita gunakan selama 5 bulan ke depan. Ya, mulai dari video conference-nya, lalu juga dari LMS-nya, learning system manajemennya, lalu juga e-learning, ya, dan tiga itu ya,
tiga platform yang akan saya jelaskan juga di akhir kegiatan ini. Nah, pertama yang saya jelaskan terkait PT Bisa Artificial Indonesia memiliki produk yaitu nama lembaga pelatihan kerja ataupun lembaga khusus pelatihan Bisa AI Academy. Nah, PT Bisa AI juga ini adalah startup digital berbasis edutech yang fokus pada pembelajaran kecerdasan artifisial, lalu juga data science, cyber security, dan subset lainnya. Nah, sudah banyak program yang kita sudah jalankan dari pelatihan, lalu juga sertifikasi, lalu juga kampus merdeka di batch yang kedua, batch yang ketiga, dan keempat. Nah, di batch yang keenam ini kita dipercaya kembali oleh Kemendikbud untuk menyelenggarakan kampus merdeka. Nah, kuota yang kita dapatkan untuk menyelenggarakan batch 6 ini ada 200 peserta. Nah, berbagai universitas perguruan tinggi di Indonesia. Jadi harapan besar kegiatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin fasilitasnya ya, mulai dari kegiatan pembelajaran ataupun portofolio yang pada akhirnya nanti teman-teman juga bisa meraih sertifikasi dari kegiatan ini seperti itu. Nah, yang kedua adalah aktivitas kegiatan ini kita bagi menjadi tiga kegiatan ya, tiga aktivitas mulai dari data science, UI UX, cyber security. Jadi yang teman-teman bergabung pada malam ini harus tahu ya aktivitas mana yang teman-teman fokuskan. Jangan sampai nanti teman-teman sudah mengikuti kegiatannya yang tadinya cyber security jadi data science gitu ya untuk kegiatannya. Nah itu harus dipelajari kembali bahwa di sini kita ada data science, UI UX, cyber security yang sudah ditentukan di awal pada saat seleksi. Nah, untuk kuota data science tersebut ada di angka 75 peserta, lalu juga UI UX ada 75 peserta, lalu juga cyber security ada 50 ya, 50 peserta. Nah, ini total jadi 200 peserta. Nah, jadi untuk kegiatan ini manfaat dari programnya adalah teman-teman harus tahu ya output yang akan nanti didapatkan di kegiatan ini adalah yang pertama kurikulum terkini mulai dari industri bidang teknologi ya, lalu juga ada coach mentor yang berpengalaman atau praktisi kami, lalu juga bentuk pembelajaran bervariasi hingga pengalaman belajar yang lebih beragam. Seperti itu. Dan yang keempat tadi itu sertifikasi kompetensi internasional ataupun portofolio ya yang nantinya akan menjadi apa ya background atau karakter teman-teman ya bahwa teman-teman sudah memiliki case study gitu ya, pengerjaan case study yang akan bisa berlanjut ke bidang tersebut gitu. Nah, yang terakhir dari semua kegiatan pembelajaran ataupun portofolio ya, pengerjaan project, teman-teman di sini tidak hanya individu tapi networking ya, bersosialisasi ya dengan para peserta lainnya ataupun dengan praktisi dari PT Bisa AI ya, agar nanti teman-teman bisa mengenal ilmu lebih luas gitu ya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak juga kreativitasnya, dan itu yang kami harapkan output yang teman-teman dapatkan di studi independen bersertifikat ini. Dan yang ini untuk luaran program juga bahwa teman-teman harus lebih siap memasuki dunia kerja ya, bahwa kegiatan ini nantinya ketika ada interview di dunia kerja teman-teman sudah mendapatkan label gitu bahwa teman-teman adalah sebagai data scientist misalkan di aktivitas data science ya, sebagai data scientist bahwa teman-teman sudah berkompeten gitu, sudah mengikuti pembelajarannya sampai mendapatkan sertifikasinya seperti itu. Dan pengembangan produk juga bisa teman-teman raih di kegiatan ini agar teman-teman sudah bisa menjelaskan gitu bagaimana
persentase apa mulai dari pengumpulan data, lalu juga mengolah datanya, mengolah produk yang akan dikembangkan hingga hasil yang didapatkan gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan juga dengan mentor-mentor atau para praktisi pengajar dari PT Bisa Artificial Indonesia. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, yang terpenting di sini ya, teman-teman, karena teman-teman di sini masih berkaitan dengan kampus, yang masih kuliah gitu ya, harapan besar di semester yang ini, teman-teman dapat konversi full 20 SKS. 20 SKS ini dari mana nih? Nah, sudah kami rancang mulai dari kegiatan pembelajaran terpadu, lalu juga pengajaran project capstone, lalu juga membangun portofolio, lalu juga pembelajaran soft skill, dan yang terakhir adalah sertifikasi internasional. Bahwa kegiatan ini full 5 bulan ya. Nah, ini harapan besar dari kami, teman-teman bisa mengkonversi gitu di kampusnya. Namun untuk konversi ini hanya bisa ditentukan oleh kampusnya masing-masing. Tapi untuk kegiatannya teman-teman bisa dilakukan ya. Jangan sampai nanti kegiatannya hanya di kegiatan satu kegiatan saja gitu. Jadi silakan maksimalkan dulu kegiatan ini agar nanti teman-teman pada saat konversi itu bisa dipilih gitu. Jika tidak bisa dikonversi, nanti teman-teman bisa mencari kegiatan lain yang sudah teman-teman lakukan agar kegiatan itu bisa dikonversi. Seperti itu. Nah, saya boleh bisa jelaskan sedikit terkait pembelajaran terjadwal. Di pembelajaran terjadwal ini adalah kegiatan dari synchronous learning dengan praktisi atau pengajar dari kita untuk memberikan materi seperti ya. Ini berarti di kampus tuh seperti kelas ya, kelas sesi kelas tapi dengan kurikulum dan apa materi yang sesuai dari industri seperti itu. Jadi sudah kita kegiatannya sama tapi isinya beda gitu. Ini sesuai dengan industri seperti itu ya. Jadi sedikit tidak non formal tapi kena untuk ilmu yang teman-teman akan kembangkan. Nah, di hitungannya adalah 10 SKS ya untuk kegiatan pembelajaran terjadwal. Nah, ini full ya untuk pembelajaran terjadwal ini 10 SKS kegiatan ada 6 sampai 7 kelas yang teman-teman ikuti, silahkan dimanfaatkan agar nanti ketika konversi gitu ya bisa di apa namanya dikonversi gitu dari 10 SKS ini. Nah, itu ada 6 kelas ya. Dari satu kelas itu kita ada 16 kali pertemuan. Jadi satu minggu itu ada satu kelas yang teman-teman ikuti. Eh, untuk satu minggu ini teman-teman bisa mengikuti hanya 6 kelas gitu ya. Nah, ketika teman memilih 6 kelas itu untuk diselesaikan agar nanti pada saat konversi itu full, jadi bisa diikuti gitu 6 kelas tersebut. Yang harapan kami teman-teman ikuti 6 kelas tersebut ya. Nah, itu nanti disesuaikan lagi jadwalnya, dilihat kembali, dapat diikuti selama satu minggu itu, setiap minggunya. Nah, nanti setiap minggunya itu akan ada pengajar yang akan memaparkan materi atau diskusi terkait tentang bidangnya masing-masing. Seperti ya. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini adalah konsepnya adalah asynchronous learning atau pembelajaran secara ya dengan platformnya PT Bisa ya atau di Bisa Academy. Nah, ini juga ada 2 SKS yang dihitung oleh kami yang dimana 90 JP untuk keseluruhan fullnya gitu ya ketika teman-teman mengikuti sudah memaksimalkan kegiatan pembelajaran mandiri ini dengan dibuktikan sertifikat. Jadi sertifikat ada di dalam platformnya Bisa Academy ya. Nah, itu yang akan dihitung nantinya pada saat akhir kegiatan bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mandiri. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pembelajaran tamu. Pembelajaran tamu ini kita sediakan juga untuk teman-teman untuk lebih apa ya, lebih mengenal lagi terkait kegiatan industri ataupun usaha-usaha yang sudah
dijalankan oleh sudah diikuti oleh apa namanya MSIB ini ya. Jadi ini adalah bonus untuk teman-teman. Barangkali kalau di tempat kuliah kan harus mengumpulkan sertifikat ya. Nah, selain mengumpulkan sertifikat juga teman-teman mendapatkan keilmuannya ya terkait bidangnya masing-masing gitu. Nah, itu disesuaikan diikuti oleh teman-teman. Nanti SKS-nya adalah sejumlah 1 SKS dengan total 45 JP. Seperti itu. Dan yang keempat itu ada Project Capstone. Project Capstone ini pengerjaan case study. Jadi harapan besar yang ketika mengikuti pembelajaran terpadu seperti halnya terjadwal, mandiri, dan tamu, itu bisa dikembangkan lagi dengan mengikuti kegiatan Project Capstone. Jadi case study yang dikerja pun menghasilkan gitu ya dari kegiatan pembelajaran terpadu seperti itu. Dan kita menginikannya apa namanya untuk SKS-nya ada 3 SKS dengan total 135 JP. Dan yang kelima adalah membangun portofolio. Ketika teman-teman sudah mengerjakan Project Capstone, harapan besar bisa mendokumentasikan hasil-hasil yang sudah dikerjakan agar presentasi untuk kedepannya sudah siap gitu, atau teman-teman bisa sharing ke linknya dengan portofolio yang sudah di kegiatan MSIB ini seperti itu ya. Jadi mendokumentasikan proyek atau karya teman-teman atau pencapaiannya. Nah, ataupun ini bisa dikerjakan secara per individu ya. Namun untuk project capstone itu hanya bisa individu, bisa berkelompok. Nah, untuk membangun portofolio itu 1 SKS, lalu juga pembelajaran soft skill. Nah, ini pembelajaran soft skill ini untuk melatih skill komunikasi, atau jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan ilmunya gitu ya, harapan besar kami gitu ya bisa menyampaikan ulang agar ilmu yang didapatnya bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman yang di kampusnya ataupun komunitas dari Bisaya Academy gitu ya, dengan panggung yang sudah kita buat di platform Tampil ID gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang teman-teman bisa dapatkan, tinggal dari teman-temannya bisa memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah sertifikat internasional. Ketika teman-teman sudah kita rekomendasikan untuk ikut ujiannya, karena ujian sertifikasi ini tidak bisa langsung diikuti karena ada 3 syarat yang untuk teman-teman ikuti ya untuk ujiannya. Yang pertama harus memiliki pengalaman 1 tahun bekerja di bidang tersebut, atau memiliki ijazah di bidang tersebut untuk ujian sertifikasinya. Nah, yang terakhir ini mendapat pelatihan dari lembaga kerja ataupun lembaga kursus gitu. Dalam halnya ini adalah Bisaya Academy. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti pembelajaran terpadu, Project Capstone, lalu juga soft skill, portfolio gitu ya. Nah, itu kita akan merekomendasikan teman-teman untuk ujian sertifikasi agar kompetensi teman-teman sudah diakui oleh industri atau dari lembaga sertifikasi ya, seperti itu. Jadi lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi itu 2 hal yang berbeda. Nah, totalnya ada 900 JP atau diakumulasikan 20 SKS. Kegiatan ini ada sampai 5 bulan. Terlampir untuk pembelajaran terjadwal 1 sampai 4 bulan, pembelajaran mandiri 1 sampai 5 bulan, pembelajaran tamu 2 sampai 5 bulan, proyek capstone 1 sampai 4 bulan, membangun portofolio itu 1 sampai 5 bulan, pembelajaran soft skill 3 sampai 4 di 2 bulan saja gitu ya. Di bulan akhir nanti terakhir adalah ujian sertifikasi. Itu yang kami harapkan teman-teman mengikuti kegiatan MSIB atau Studi Independen bersertifikat di Bisaya Academy. Nah, ini adalah uraian atau detailan teman-teman yang mengikuti aktivitas data science akan mendapatkan kelas terlampir dari data science, praktikum data science,
NLP ya, lalu juga computer vision, soft skill, dan project capstone data science. Nah, di kegiatan tadi yang pembelajaran apa namanya untuk soft skill ya. Nah, itu teman Nggak apa-apa, kembangkan sama aja. kelas di soft skill. Adapun untuk pengerjaan case Jadi, study, teman-teman silakan untuk berdiskusi case study-nya di kelas tersebut. Jadi untuk ilmu dasarnya teman-teman silakan di 4 kelas tersebut ya yang paling atas. Sisanya adalah kelas tambahan agar teman-teman siap lagi untuk case study, pengajian case study, lalu juga persiapan webinar atau menjadi narasumber ke depannya untuk meningkatkan lagi ilmu komunikasinya. Nah, yang kedua, aktivitas UI UX ya. Untuk UI UX mungkin bisa diperhatikan teman-teman. Untuk UI UX ini kelasnya ada 7 ya. Ada UI UX, praktikum UI UX, UX gamification, content creator, video editor dan animasi, dan yang terakhir kelas tambahan yaitu soft skill project caption. Gitu ya. Nah, ini bisa diikuti agar nanti pengerjaan case study-nya, project caption itu bisa berjalan dengan baik, ya, dengan kreativitas tinggi, dan untuk soft skill juga untuk melatih lagi ilmu komunikasinya. Dan yang ketiga, aktivitas yang terakhir ya untuk cyber security, teman-teman yang ikut cyber security silakan diperhatikan bahwa ada 6 kelas yang teman-teman ikuti di pembelajaran terjadwal, yaitu kelas cyber security, cloud computing, kelas DevOps, Docker, Kubernetes, lalu juga yang keempat adalah full stack programming, dan yang kelima ada soft skill dan project capstone. Nah, ini teman-teman silakan ikuti kegiatan pembelajaran sejadwal. Gimana ketika teman-teman tidak bisa mengikuti kelasnya? Nah, di situ nanti teman-teman akan mendapatkan tugas gitu ya, ataupun kalaupun tidak bisa mengikuti kelasnya, teman-teman bisa memaksimalkan nilai-nilai tugas yang ada di e-learning gitu ya. Nanti kita coba apa namanya presentasikan platform ya untuk kegiatan pembelajaran terjadwal. Pembelajaran terjadwal ini bisa ada 3 platform: tampil ID sebagai video conference-nya, e-learning sebagai dokumentasi hasil ataupun materi yang di-upload oleh praktisi, lalu juga LMS ataupun apa namanya learning system management untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada platform tampil ya, dan e-learning dan pembelajaran mandiri. Seperti itu. Nah, ini yang teman-teman harus kuasai dulu ya sebelum mengikuti di tanggal 19 Februari gitu ya. Karena jika belum mengerti nanti tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal gitu ya. Jadi mungkin nanti saya coba share terkait PPT atau student guide-nya ya. Mungkin student guide-nya akan kita berikan di setelah sesi ini agar teman-teman bisa mempelajari 3 platform yang akan digunakan selama kegiatan 5 bulan ke depan, gitu ya. Seperti itu. Dan ini adalah cermin dari pembelajaran mandiri ya, yang teman-teman enroll nanti bisa dikerjakan pada waktu yang senggang, teman-teman bisa di siang hari atau pagi hari ataupun malam hari gitu ya, sesuai produktivitas teman-teman gitu ya. Bagaimana bisa membaca materi dengan cepat tapi semuanya konsep tahu gitu ya, silakan di-enroll di Bisaya Academy atau di platform pembelajaran mandiri. Nah, ini juga pembelajaran tamu ya, yang nanti teman-teman boleh ikuti agar nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu tambahan apa namanya selain di pembelajaran terjadwal. Nah, lalu juga ada Project Capstone, di mana Project Capstone ini dilakukan di 3 aktivitas, yang data science, UI UX, lalu juga cyber security, bisa dikerjakan apa namanya individu ataupun kelompok. Harapan saya sih bisa berkelompok ya untuk teman-teman agar networkingnya ini bisa berjalan gitu, tidak hanya mengenal teman kampusnya saja atau mengenal teman dekatnya jadi kampus, tapi bisa
berkenalan dengan kampusnya lain gitu ya, mahasiswa temannya lain gitu. Nah, harapan besar tujuannya adalah untuk memiliki gambaran atau pengalaman mengerjakan project. Dan ini salah satu contohnya untuk project capstone ya, dan ini sudah didokumentasikan ya agar ini sudah termasuk portofolio ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, membangun portofolio ini agar kita mendorong teman-teman bisa menarasikan atau memvisualisasikan yang menarik untuk mendokumentasikan hasil belajar atau mengerjakan proyek tersebut. Dan portofolio itu tidak hanya dibuat di PDF gitu ya, bisa diupload dengan template yang diinfokan oleh tim panitia bisa akademik gitu ya, agar teman-teman bisa siap lagi presentasi jika teman-teman ingin apa ya namanya, ibaratnya pengen sharing gitu ya ke seniornya ataupun ke kantor yang teman-teman ingin apa namanya calon pekerja gitu ya. Nah, bahwa saya itu sudah berkompeten di bidang tersebut dengan menjelaskan pekerjaannya seperti itu yang sudah dikerjakan gitu. Nah, ini ya manfaat dari membangun portofolio, teman-teman. Banyak yang mempresentasikan pada interview di dalam sini, jadi sangat gampang gitu untuk dijelaskan. Ataupun nanti mungkin dengan dosennya ya, dosennya eh, atau teman-teman sini eh, tugas akhirnya atau apa namanya tuh eh, tugas akhirnya gitu ya. Tugas akhirnya itu dikerjakan di case study yang ini, itu bisa aja teman-teman. Saya nanti teman-teman coba konfirmasi ya apa boleh atau enggak. Karena kan yang mengerjakan ini juga teman-teman bisa dilibatkan di tugas akhir di kampusnya masing-masing. Nah, ini soft skill ya, soft skill untuk kesempatan teman-teman mempresentasikan keilmuannya. Karena kalau tidak ada wadah atau panggung gitu ya, teman-teman sangat tidak bisa apa men-sharingkan gitu. Nah, itu alasan kami kenapa membuat soft skill agar teman-teman bisa mempresentasikan ulang lebih lancar lagi, tidak gagap dalam hal yang sudah dikerjakan gitu ya, dan bisa bertanggung jawab hasil yang sudah dikerjakan sebelumnya. Skill dan ini sedikit review, kita juga pernah melakukan studi independen di batch yang kedua dengan total portfolio project 587 dan topik projectnya 50 lebih dan talent recruitment-nya 20. Ini sebagai motivasi teman-teman ya agar nanti pengerjaannya juga lebih banyak lagi dibandingkan batch yang sebelumnya gitu. Lebih semangat lagi gitu untuk kegiatan ini karena kegiatannya adalah fasilitas dari Kemendikbud agar teman-teman lagi bisa lebih mengenal terkait teknologi ataupun cara pengerjaannya seperti itu. Ini review batch yang ketiga, batch 4. Nah, sedikit saya ingin mengenalkan di sini mungkin ada mentornya juga yang sudah hadir ya. Bisa dicari saja mungkin kalau ada nama yang muncul. Di sini mentornya ada mentor dan pengajar ya. Nanti karena kenapa mentor dan pengajar kita pengajar ini ada praktisi tambahan dari kami untuk teman-teman di pembelajaran terjadwal ataupun pembelajaran tamu. Nah, di sini ada Bapak Octaviano ya selaku mentor aktivitas data science, UI UX, cyber security. Beliau adalah founder atau CEO dari kami. Lalu juga ada saya ya Ibrahim. Saya juga terlibat di mentor aktivitas UI UX atau cyber security dan Bapak Wira Setiawan juga mentor aktivitas cyber security. Lalu juga ada Mbak Regina sebagai mentor aktivitas UI UX atau corporate marketingnya PT BCAI. Lalu juga ada Mas Taufik Huda sebagai mentor aktivitas data science atau cyber security. Beliau adalah data scientist dari PT BCAI. Lalu juga ada Kang Miftah Madia. Beliau adalah mentor dari aktivitas UI UX. Beliau adalah researcher dari PT BCAI. Lalu juga ada
Teteh Fitri, Aditri, beliau adalah mentor aktivitas UI UX atau data science atau cyber security. Bidang yang dia selesaikan adalah business development di PT BSAI. Lalu juga ada Mas Muhammad Rizky, aktivitas data science sebagai di perusahaannya sebagai sales atau processing manager PT BSAI. Lalu juga ada Mas Bintang, IT support teknikal PT BSAI, ada juga Mbak Marisa, dan juga Mas Isan sebagai graphical designer dan video editor. Untuk Mbak Marisa adalah UI UX designer PT BSAI. Itu mungkinnya nanti teman-teman akan dipandu dan dibimbing oleh mentor dan pengajarnya untuk kegiatan pembelajaran terpadu ataupun case study ya, untuk mengajarkan case study untuk teman-teman bisa mendapatkan portofolio di kegiatan ini seperti itu. Nah, untuk media komunikasi yang kita kerjakan adalah WhatsApp group ya teman-teman. Nanti akan ada WhatsApp group kelas-kelas yang teman ikuti per aktivitas. Silakan nanti dicoba masuk ke grupnya ya, agar teman-teman bisa berkomunikasi dengan pengajarnya ketika ID room ataupun video conference-nya belum dimulai. Seperti itu. Lalu juga ada video conference dan platform kampus Merdeka. Nah, untuk platform kampus Merdeka ini, teman-teman akan menulis logbook ya. Nah, selain mentor juga, jadi teman-teman harus menulis kegiatan dari aktivitas di kampus Merdeka. Nah, jadi harapan besar teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini ataupun sudah menyelesaikan kegiatan ini, silakan untuk menyelesaikan ya, agar nanti dari mentornya itu bisa mengaksesi atau menindaklanjuti bahwa teman-teman sudah benar mengikuti kegiatan tersebut seperti itu ya. Dan pengisian logbook ini wajib ya teman-teman ya di platform kampus Merdeka, karena ini untuk pelaporan kami ke pusat bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Nah, isi logbook ini teman-teman diusahakan dari aktivitas ya, tujuh yang saya sampaikan tadi ya, ada pembelajaran terpadu, portofolio, project capstone, lalu juga soft skill ataupun sertifikasi ya. Silakan diceritakan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Misalkan teman-teman akan mengikuti kegiatan pembelajaran terjadwal, silakan teman-teman jelaskan pembelajaran terjadwalnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Apakah teman-teman masih belum mengerti terkait cyber security-nya, artinya teman-teman harus mengikuti kegiatan pembelajaran mandiri atau seperti apa. Jangan sampai nanti isian logbooknya itu di luar ini ya, kampus Merdeka ya, karena itu akan direvisi ulang oleh mentornya seperti itu. Seperti itu. Itu untuk media komunikasi kita. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan di WhatsApp group juga ya, selain aktivitas yang sudah teman-teman masuk grupnya. Nah, nanti juga ada isian student guide ya untuk panduan-panduan teknis selama pelaksanaan SIP. Jadi ikuti student guide-nya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang atau kurang informasinya, nanti juga ada update ulang atau cukup ya. Nanti, sepertinya sih sudah cukup untuk student guide akan dibagikan setelah kegiatan ini. Nanti silakan teman-teman baca-baca ulang. Nanti kita juga ada sesi ini ya, sesi mentoring. Nanti dengan mentornya 2 minggu sekali teman-teman bisa menanyakan terkait kegiatan yang belum jelas. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang merasa belum mengerti atau belum siap terkait kegiatan ini, ikuti dulu di kegiatan 19 Februari 2024 ini agar teman-teman bisa memulai mengenal platform video conference-nya, e-learning-nya, LMS-nya gitu ya, agar nanti bisa bertanya ke mentor barangkali teman-teman belum menguasai ketiga platform tersebut ataupun program yang akan dikonversi nantinya di akhir kegiatan. Silakan teman-teman ikuti
sesi mentoringnya ya, seperti itu. Nah, mungkin saya terlalu lama menjelaskan, bisa langsung saja mungkin ya ke tanya jawab teman-teman agar pemahaman yang tadi saya sampaikan atau yang terlalu cepat atau terlalu sedikit membingungkan gitu ya, boleh langsung ditanyakan saja di sesi hari ini. Silakan. Bisa menyalakan mic-nya dengan raise hand terlebih dahulu ataupun di chat ya. Oke. Baik, saya mulai yang sudah raise hand dulu ya. Ada 2 orang. Mungkin dari atas nama Iputu tadi Dharma Wijaya. Dari, Oke. silakan. Halo Kak, suaraku kedengeran jelas ya? Ya, jelas. Oke, saya punya 2 pertanyaan sih Kak. Yang pertanyaan pertama ini agak out dari hari ini. Jadi itu adalah masalah LOE. Jadi saya perlu LOE untuk Oh ya. KRS-an. Jadi saya bingung sampai sekarang karena saya belum dapat LOE-nya. Jadi Oh, itu gimana ya Kak ya? Terus yang kedua itu adalah mengenai pembelajaran mandiri. Ini pembelajaran mandirinya itu saya bebas milih, bener-bener bebas itu asalkan jumlahnya 10 atau gimana ya? Artinya saya harus ngikutin apa yang ada di data science atau saya boleh ceplos ke cyber security gitu. Itu Kak. Makasih. oke. Terima kasih, Mas Iputu ya. Panggilannya siapa, Mas? Oh, saya Teddy, Pak. Oke, Teddy ya. Oke, Teddy, terima kasih atas semangat dan pertanyaannya. LOA atau surat keterangan sudah diterima di kegiatan Kampus Merdeka ini. Kita akan segera bagikan ya. Kalau bisa sih malam ini ya kita bagikannya, berbarengan dengan student guide. Karena pelantikan atau onboarding ini artinya teman-teman sudah bisa mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan haknya mulai dari kegiatan ataupun terkait LOA ya, Letter of Accept. Jadi hari ini ya, malam ini kita bagikan. Dan yang kedua untuk pembacaan jadwal. Untuk pembacaan jadwal sebenarnya itu kita rekomendasikan setiap aktivitas itu aktivitasnya saja. Tapi ketika teman ingin apa namanya explore ke cyber security, karena kita aksesnya free gitu ya untuk teman-teman, jadinya kita persilakan, tetapi mohon diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, ketika teman enroll tidak mendapatkan sertifikat. Karena tujuan dari pembelajaran mandiri adalah eh, mengumpulkan sertifikat-sertifikat pelatihan di platform sebanyak mungkin, gitu ya. Atau nanti ada minimalnya mungkin ya dari panitia. Kalau dari saya sih sebanyak mungkin gitu ya, karena nanti juga ada di pembelajaran terjadwal gitu ya, eh, di apa namanya diarahkan untuk mengajarkan free course atau pembelajaran mandiri untuk syarat tugasnya. Jadi gitu sih. Jadi, Mas Teddy kalau misalkan eh, ingin nyebrang ke apa ke bidang lain, so cyber security itu persilakan saja, tapi saya harapkan bisa menyelesaikannya ya, gitu. Silakan, tadi jika ada yang mau ditanyakan kembali atau Oh, oke. Saya maaf kayak saya nanya lagi sekali. Mengenai apa ya tadi namanya tuh jadi narasumber di soft ya skill ya. pokoknya jadi ya soft skill itu jadi narasumber kan. Nah, itu untuk topiknya itu kita bebas milih sendiri atau ada kita konfirmasi dulu ke mentor atau konsultasi gitu. Atau benar-benar suka-suka kita. Itu sih Kak. Hmm. Sejauh ini karena kita pernah ini ya, sebelum-sebelumnya kita pernah membebaskan peserta untuk apa untuk menentukan judulnya, jadi agak kemana-mana nih. Nah mungkin kita harapkannya tuh di aktivitasnya ya, apa yang sudah didapat silakan diimprove kembali, apa yang mau dipresentasikan, apa yang dikuasai, disilakan untuk di apa namanya diajukan. Tapi kita juga pengennya dari peserta itu berkonsultasi dulu ke mentor. Ini bisa nggak sih jadi soft skill? Ataupun nanti ada kelasnya ya sama tadi ya soft skill. Nah itu silakan di apa namanya dipresentasikan ataupun ditanyakan apakah boleh untuk judul ini atau seperti apa baiknya. Gitu tadi. Oke, baik Pak, makasih. Ya terima kasih. Oke, yang kedua ini ada Muhammad Yusuf. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dari Universitas Sultan Ageng. Saya izin bertanya, Pak, terkait ini Oke. yang pertama, Project Capstone ini ya. Eh, saya masih belum paham terkait Project Capstone. Nanti untuk teknisnya itu bagaimana ya, Kak? Apakah kita nyari project sendiri atau ditentukan oleh PT Disa ini? Yang kedua, eh, apabila Project Capstone ini mau dikonversi ke skripsi ya, Kak, ke tugas akhir, apakah ada tahapan-tahapannya gitu? Atau bagaimana, Kak? Mungkin itu saya Kak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Baik. Untuk Project Capstone itu nanti ada kelasnya ya di pembelajaran terjadwal. Jadi harapan kami sih bisa disamakan kegiatan Project Capstone dengan tugas akhirnya. Tapi barangkali sudah ditentukan oleh kampusnya dalam judul-judul sekian, ya mungkin bisa dikerjakan di Project Capstone untuk menanyakan teknis-teknisnya seperti apa. Nanti apa namanya di apa namanya ditanyakan ya bagaimana cara pengolahannya dan bagaimana hasil yang baiknya gitu. Gitu sih, Mas Yusuf. Dan yang kedua, skripsi. Kalau skripsi itu dari kami yang tahapan itu bisa mengkonfirmasi dulu ke saya mungkin ya sebagai eh, koordinatornya MSIP, apakah ini bisa di apa namanya diserah terimakan ke kampusnya atau gimana agar kita bisa memvalidasikan dulu gitu ya. Takutnya informasi di skripsi itu ada yang salah ataupun eh, ada yang kurang. Jadi mohon untuk mengkonfirmasi ulang mulai dari ke mentornya nanti hasil akhirnya ke saya agar dibaca ulang. Seperti itu, Yusuf. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban. Oke, terima kasih atas pertanyaan, dua pertanyaan Yusuf dan Teddy. Ini saya dapat reminder dari panitia, kayaknya ada sesi berikutnya. Mungkin mohon diikuti ya untuk sosialisasi portofolio ataupun soft skill. Mungkin yang tadi menanyakan tadi ya, soft skill itu seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Mas Isan ya. Silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Marisa sebagai moderator. Dan terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Silakan. Terima kasih atas penjelasan lengkapnya kepada Pak Ibrahim terkait sosialisasi program. Untuk pertanyaan yang belum terjawab di public chat nanti ataupun pertanyaan lanjutan mengenai sosialisasi program itu kita tunda dulu di sesi akhir tanya jawabnya ya. Selanjutnya kita akan melewati sesi sosialisasi soft skill dan portofolio oleh Mas Ihsan, dipersilakan. Ya, cek-cek. Apa suara saya terdengar, teman-teman semua? Sudah terdengar. Oke, baik. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Sudah ada ya share screen-nya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ihsan Eka Pratama. Jadi di sini saya akan coba jelaskan mengenai apa itu program dari soft skill dan juga portofolio. Nah, jadi untuk di soft skill dan portofolio ini memang menjadi salah satu penilaian yang bisa dikonversi juga apabila dari hal lain tidak bisa dikonversi seperti itu ya. Baik, yang pertama ini dari soft skill terlebih dahulu. Jadi untuk program soft skill ini adalah sebuah program yang memberikan wadah kepada mahasiswa MSIB untuk bisa mengembangkan mengenai soft skill-nya masing-masing. Nah, namun khususnya pada bidang public speaking. Nah, di sini peserta akan diwajibkan untuk menjadi narasumber pada webinar yang akan dibuat secara masing-masing, sehingga memiliki pengalaman untuk melakukan public speaking melalui media webinar. Nah, jadi untuk soft skill ini sendiri itu sifatnya individu, jadi tidak gak bisa kayak dua orang, misalnya dalam satu webinar atau tiga orang dalam satu webinar. Nah, itu untuk ketentuannya adalah secara
individu untuk di program soft skill ini. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk mengikuti program soft skill. Nah, ini mungkin bisa dipahami untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama itu adalah melakukan pengisian form yang akan dibagi. Oke, silakan. Resen, coba boleh dinyalakan mic-nya yang resen. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Mas Najib. Eh, izin bertanya, kan yang pertama kan lakukan minimal 2 kali webinar. Nah, apakah bisa melakukan selain bidang yang dipilih? Misalnya kan saya lakukan webinar data science, terus berikutnya melakukan webinar tentang cyber security atau full stack, itu apakah bisa dilakukan? Ya, Atau jawabannya memang bisa. harus bidang yang dipilih? Bisa ya? Terus satu Untuk lagi pengajaran kan, samping. ya, satu lagi ini apakah kan di, di penjelasan tadi kan melakukan pembelajaran di free class ya. Apakah bisa mahasiswa bisa membuka untuk yang master class atau tidak? Jadi untuk enroll pembelajaran mandiri, kita juga ada apa namanya bonus gitu ya atau fasilitas tambahan untuk teman-teman yang ingin apa namanya eh, terkait master class gitu ya. Nanti kita akan bagikan juga kuponnya, tapi tidak di awal, mungkin di pertengahan atau di akhir ya. Itu Mas. Dan Eh, udah ya itu ya. Oke, silakan kita tanggapan kembali. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mas Najib sudah menanyakan. Mungkin saya ingin menjawab di kolom chat ya terkait logbook, bagaimana pengisian ataupun apa namanya logbook harian gitu ya. Bahwa silakan untuk logbook itu seperti menulis diary ya, diary aktivitas teman-teman apa saja yang dilakukan. Misalkan di hari Senin ini ada kelas data science gitu ya, ataupun kelas UI UX ataupun praktikum UI UX. Nah gitu, itu bisa diisi di logbooknya bahwa hari Senin ataupun hari yang teman-teman ikuti bahwa teman-teman akan mengikuti kegiatan dari data science dan yang didapatkan ketika mengikuti kelas data science adalah pengenalan data science di bidang-bidang lainnya, ilmu kedokteran, akuntansi, dan sebagainya itu sesuai isian dari materi yang dijelaskan ataupun pembelajaran mandiri. Ketika teman-teman sudah enroll ke dalam pembelajaran mandiri free course, itu teman-teman catatkan juga di logbook bahwa hari Senin ini selain mengikuti kegiatan pembelajaran terjadwal, saya mengikuti pembelajaran mandiri yang mengenai pemrograman Python. Saya mengerjakan kuis dan tugasnya itu baru hari minggu pertama tuh. Minggu keduanya saya di hari ini saya mendapatkan sertifikat dari pembelajaran mandiri di apa course pemrograman Python. Artinya teman-teman sudah menyelesaikan di minggu berikutnya. Nah, itu seputar seputar ini aja, seperti nulis diary, seputar aktivitas yang sudah dicantumkan gitu. Jadi tinggal variasi aja teman-teman apa yang didapatkan, apa yang salah dari teman-teman mungkin kurang fokus karena sedang apa namanya ada kegiatan gitu. Tapi kegiatan yang di luarnya jangan minimalisir kegiatan di luar, silakan perbanyak kegiatan yang sudah ditentukan oleh BISAHI. Mungkin dari Canda Lubis itu ini ya Sri Indarti. Itu untuk pengisiannya seperti diary. Nanti ada di platformnya Kampus Merdeka ya. Itu langsung. Nanti juga ada mentoringnya. Silahkan ditanyakan lagi ke mentornya bahwa teman-teman sudah mengisi kegiatan pengisian logbook gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua terkait kelompok. Nah, kelompok teman-teman project capstone ataupun kelas itu ditentukan oleh nanti
penyesuaian dari pengajarnya, apakah dari teman-teman masing-masing memilih kelompoknya gitu ya, karena sudah kenalan dari univ lain gitu pun atau teman kampusnya itu ditentukan nanti di kelasnya masing-masing gitu. Dan yang ketiga, reschedule ya. Ini tidak ada reschedule ya dari kita. Tapi teman-teman yang berhalangan hadir itu bisa melihat rekaman di e-learning. Mungkin sambil saya share screen terkait e-learningnya agar teman-teman bisa lebih membayangkan platform apa saja yang digunakan. Oke. Nah, sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Nah, ini untuk platform pembelajaran mandiri ya, bisa.ai. Silakan membuat akun terlebih dahulu, tampil ID untuk sesi live season. Kalau saat ini menggunakan Zoom, tapi nanti ke depannya itu dengan tampil ID. Silakan masukkan ID roomnya dan password roomnya, gitu ya. Itu untuk pembelajaran terjadwal. Tetapi untuk pembelajaran tamu, teman-teman silakan langsung ke cari event. Nah, di sini sudah ada beberapa pembelajaran tamu yang sudah dijadwalkan untuk teman-teman ikuti, ya. Entah itu terkait gratisan, mulai bisnis, cloud computing, lalu juga rule, application of ketiga, gitu ya. Terus juga guide to UI UX dan lain sebagainya. Nah, ini bisa langsung teman-teman daftarkan. Tapi ingat tanggal yang sudah dicantumkan ya, jangan sampai nanti udah daftar tapi lupa lupa mengikuti gitu. Nah, diklik nanti di sini ada penjelasannya kalau ikut daftar ya. Jadi sini harus saya login dulu sebentar, saya coba login dulu ya. Agar teman-teman bisa membayangkan terkait platform yang digunakan. Nah, di sini ya, klik daftar. Nanti masuk ID roomnya atau roomnya itu tinggal langsung klik di sini aja, mulai event gitu ya. Kalau saat ini karena ini belum mulai, kita hanya bisa daftar. Jadi klik ya. Nanti kalau sedang mulai eventnya atau webinar pembelajaran tamunya bisa diklik di sini ya. Tidak masuk ke ID room seperti itu. Gitu. Lalu untuk yang e-learning, nah kalau e-learning ini adalah sesi dokumentasi ya. Nanti dokumentasi misalkan pembelajaran terjadwal sudah dilaksanakan untuk materinya, saya mau dong Pak untuk materi yang hari ini dinaikkan gitu. Nanti bisa langsung ke dalam e-learning ini ya. Nah, kalau e-learning ini bisa diikuti per aktivitas saja, tidak bisa dari cross aktivitas. Itu ya untuk data science hanya data science saja. Kalau untuk yang cyber security saja. Seperti itu. Nah, sepertinya. Nanti akan dijelaskan juga ulang ya. Barangkali teman-teman belum paham terlalu banyak informasi pada malam hari ini. Bisa bertanya lagi di mentornya masing-masing ataupun nanti lihat rekamannya seperti itu. Rekamannya juga akan di-share ya ke grup aktivitas masing-masing. Seperti ini ya dalamnya. Nanti juga ada enroll course. Enroll course pun nanti ke arahnya ke sini. Nah, ini akunnya. Nah, mungkin satu informasi yang saya ingin sampaikan bahwa akun e-learning ini akan sudah disiapkan oleh panitia. Jadi tidak lagi seperti pembelajaran mandiri ini ya, harus buat mandiri, tampil juga harus buat mandiri. Nah, kalau yang e-learning itu nanti akan diinformasikan oleh panitia bahwa bagaimana cara aksesnya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya terkait jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Marisa. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Ibrahim untuk pertanyaan teman-teman semuanya. Di sini saya melihat banyak sekali pertanyaan yang ingin masih ditanyakan ya oleh teman-teman, tetapi di
malam ini kita cukupkan sekian untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya, teman-teman masih bisa tanyakan di grup open aktivitasnya masing-masing. Ya. Di sini saya memohon kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera dan menunjukkan senyum terbaiknya karena kita akan sesi foto bersama. Oke, udah pada banyak nih yang on cam. Jangan lupa untuk senyum ya, teman-teman. Oke, saya pandu untuk sesi foto ini. Satu, dua, tiga. Sekali ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih sudah menunjukkan senyum terbaiknya di sesi foto bersama. Untuk di akhir agenda sesi onboarding ini. Karena waktu menunjukkan sudah malam bagi teman-teman di sini dari seluruh Indonesia, sekali lagi terima kasih banyak sudah menghadiri agenda onboarding ini dan selamat sudah dinyatakan secara resmi menjadi mahasiswa studi independen batch 6 Kampus Merdeka di Bisai Academy. Ya, semoga pelaksanaan program ini yang berjalan selama 5 bulan hingga akhir nanti sampai 30 Juni bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman dimudahkan untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai mahasiswa studi independen. Ya, di akhir malam ini saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di agenda onboarding malam ini. Sampai jumpa di pertemuan kepada tiap mentornya nanti di sesi pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye bye, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam.